Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua sebagai perempuan dan laki-laki gereja. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini saatnya kita akan ada dalam ibadah kemitraan. Mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa atas kehidupan ini, kami bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki gereja beriman, sebab Engkau menjaga dan mengasihi kami setiap waktu. Dan saat ini Engkau boleh menghimpunkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami selalu dengan hikmat Tuhan, supaya firman yang diperdengarkan ini menjadi garam dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan kami pun mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan berdasarkan panduan LPJ GPM terkutip dari kitab Yesaya 55, Yesaya 55 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Seruan untuk turut setia dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memandang yang baik, akan memakan yang baik, dan kamu
akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan datang berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan dan laki-laki gereja yang diberkati Kristus. Pernahkah saudara diundang ke jamuan istimewa? Jika ya, saat saudara diundang, diberikan kesempatan duduk di tempat yang paling depan dan disambut dengan penuh kehangatan, apa yang saudara-saudari rasakan pada saat itu? Pasti sungguh menyenangkan. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Mereka menerima undangan spesial dari Allah untuk diselamatkan. Setelah bertahun-tahun mengalami diskriminasi, kekerasan fisik dan mental, juga perbudakan sadis di pembuangan Babel. Ya, sekian lama Israel bergumul dalam penderitaan panjangnya akibat dosa dan pelanggaran yang mereka buat di hadapan Allah. Menjadi pertanyaan, mengapa umat Israel harus dibuang ke Babel? Apa bentuk dosa-dosa mereka sehingga hukuman sadis itu berlaku menimpa mereka? Tentunya dosa yang sangat mendukacitakan hati Allah. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan jawabannya. Bahwa sebetulnya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya penyembahan berhala, persundalan bakti, perampasan hak-hak hidup orang yang tidak berdosa, dan masih banyak tindak kejahatan lainnya yang mereka lakukan sebagai bentuk pemberontakan terhadap Allah. Akibat dari perbuatan-perbuatan jahat itu, mereka kena tumbal, yakni mendapatkan hukuman di pembuangan. Persekutuan mitra yang memuliakan Tuhan Yesus. Setelah bergumul begitu lama dengan penderitaan di pembuangan, akhirnya bangsa Israel dirangkul dalam cinta kasih Allah yang sejati. Relasi mereka dengan Allah yang semula terputus, yang semula retak, kini terpulihkan. Allah kembali memanggil mereka untuk bertobat dan diselamatkan. Di sini kita dapat melihat dengan jelas dari kacamata iman bahwa di balik panggilan Allah sejatinya ada pengampunan dan keselamatan. Siapa yang tidak gembira saat mendengar kabar pembebasan akan segera tiba? Inilah yang dialami oleh bangsa Israel kala itu. Mereka diundang untuk menikmati jamuan kehidupan yang jauh lebih besar dari sekedar sejahtera. Mereka sungguh dikasihi oleh Tuhan. Eklesia dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang kasih-Nya yang menyelamatkan. Itulah bangsa Israel. Mereka dipanggil keluar dari kehidupan lama mereka menuju kehidupan yang baru. Keluarga Allah yang bersukacita, tepat kata firman Tuhan bagi kita, cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia,
sebagai perempuan dan laki-laki gereja. Kalaupun kita terjatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Sebagai orang tua dan suami istri beriman, tentu tantangan kita dalam keluarga menjadi gumulan bersama kita. Fakta menyebutkan di mana-mana terjadi kehancuran hidup dan masa depan anak-anak kita akibat terjerumus ke dalam arus pergaulan bebas. Melalui firman ini, kita semua dididik, kita semua terpanggil untuk menata waktu kita, agar peran, perhatian, kasih sayang yang kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya difokuskan atas peran kita sebagai pencari nafkah semata, melainkan sebagai motivator keluarga yang terus mendidik, membina, dan merangkul keluarga kita ke dalam cinta kasih Tuhan. Keluarga kita akan bersatu dan saling menghidupkan jika Allah sebagai nahkoda dalam rumah tangga kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari firman ini untuk benar-benar menjadikan hidup kita sebagai cara Allah membentuk kita untuk terus menabur kebaikan dan cinta kasih di sepanjang pergumulan ini. Jangan terlena dengan keadaan, jangan biarkan keluarga kita terjerumus ke dalam dosa. Sebab jika dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan kutuk yang berujung maut. Karena itu, hargailah hidupmu, sebab hidupmu sungguh berharga. Tidak ada hidup untuk kedua kalinya. Bertobatlah dan kembalilah ke jalan Allah. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.
Persekutuan mitra yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita semua tenang dan kita menyatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh cinta kasih bagi kami. Terima kasih saat ini sebagai perempuan dan laki-laki gereja, sebagai suami istri beriman, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang cinta kasih Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun dosa kami merah seperti kermizi, Tuhan putihkan seperti salju. Sekalipun kami hidup di dalam banyak pelanggaran dan dosa, Tuhan tetap tulus melepaskan pengampunan bagi kami. Ajar kami supaya kami mau belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel yang ketika mereka telah banyak menduka citakan hati Allah, tetapi selalu saja ada ruang untuk Tuhan memanggil kami berbenah diri dan hidup dalam pertobatan. Ajar kami untuk memaknai hidup ini sebagai anugerah-Mu, bahwa waktu kami menjalani hari-hari kami di dunia ini sangatlah singkat. Karena itu kami tidak boleh menodainya dengan kejahatan, melainkan mengisinya dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur dan mendidik kami, supaya kami benar-benar berpaling ke jalan-Mu Tuhan. Berkati kami selaku perempuan dan laki-laki gereja yang adalah orang tua dan teladan bagi anak-anak kami. Hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi teladan yang baik. Setiap binaan didikan yang kami berikan kepada anak-anak, kepada keluarga kecil kami, Tuhan memberkati, supaya kehidupan keluarga kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Masa depan anak-anak kami tetap cemerlang bagai mentari yang tidak pernah berhenti menyinari bumi ini. Allah, di dalam Kristus Tuhan, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami untuk setiap berkat dan cinta tulus Tuhan yang setiap waktu Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bejana-bejana kami. Berkenan Tuhan memberkati persembahan ini supaya pelayanan-Mu semakin diberkati. Allah, di dalam nama Yesus, kami berdoa secara khusus untuk tim multimedia yang tetap setia melayani Tuhan, yang tetap setia meliput ibadah-ibadah ini secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan talenta mereka, rumah tangga pribadi keluarga mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk kondisi dunia ini, teristimewa kami yang menghuni kota Ternate secara khusus. Saat ini virus corona belum juga dapat diatasi. Tetapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, campur tangan Tuhan tetap terulur untuk menopang kami. Kami mohon di setiap kami, di setiap umat Tuhan dan pelayan ini beraktivitas, baik itu di kantor, di perusahaan, di tempat-tempat pekerjaan lainnya, di rumah, di lingkungan sekitar, Tuhan menjaga kami dengan cinta yang sempurna, supaya kami pun terhindar dari virus mematikan itu. Kami percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terkonfirmasi virus,
Tuhan topang mereka. Kalaupun siang malam mereka terus berteriak meminta pertolongan Tuhan untuk memulihkan keberadaan mereka, sudilah kiranya Tuhan mendengar dan menjawab mereka. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang diperlukan dijamah Tuhan, agar mereka pun sehat kembali. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanti hasil-hasil tes swab. Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, dan semangat supaya mereka benar-benar menggantungkan seluruh harapan ini kepada Tuhan dan memaknai bahwa di luar kendali Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya dalam setiap doa dan pergumulan yang umat naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat, semangat, dan jawaban di saat yang tepat. Kami berdoa untuk para medis yang juga berjuang, yang juga menolong para pasien terkonfirmasi. Tuhan memberkati mereka dengan pengabdian tulus mereka. Kami percaya perlindungan, penyertaan, dan mujizat Tuhan akan tetap Tuhan nyatakan bagi mereka, karena mereka pun bekerja demi kemanusiaan. Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, seluruh aktivitas pelayanan Jemaat GPM Immanuel Ternate yang kami lakukan, kiranya semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Kiranya jemaat yang kami layani ini menerima sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan biarlah dari hari ke hari seluruh pekerjaan yang kami lakukan juga semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini doa dan harapan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dengarlah dan jawab kami seturut cinta dan kasih sayang. Terpuji Tuhan Yesus, kini dan selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Sambil hamba memohon, cinta dan kasih sayang Tuhan terulur untuk memberkati kehidupan, pelayanan, dan perjalanan hidup kami. Cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan tetap memberkati, menyertai, dan merangkul hidup kami dalam cinta kasih yang abadi, kini dan selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan dalam hidup bersama kita. Tuhan Yesus diagungkan. Shalom.